Sebetulnya semua thariqah itu memiliki satu kesamaan. Beda dalam bentuk, tapi sebetulnya satu dalam hakikat. Dan beliau sendiri dikenal sebagai orang yang mengikuti berbagai thariqat, bahkan berbai'ah dengan beberapa syekh thariqah. Dicatat bahwa misalnya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini berbai'ah dengan 28 thariqah, termasuk Naqsbandiyah dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan thariqah Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seri mengenal tokoh Alawiyin ini, kali ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh besar yang merupakan salah satu murid terkemuka dari Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Nah, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini adalah di antara murid terkemuka Habib Abdullah Haddad selain Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ya, yang dikenal dengan bukunya tentang tasawuf berjudul Syarah Ainiyah. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini lahir di abad 17 dan meninggal di abad ke-18. Habib Abdurrahman ini menunjukkan suatu kecenderungan khusus kepada apa yang mungkin lebih tepat disebut sebagai irfan atau tasawuf filosofis, katakanlah begitu, ya. Sebelumnya mungkin kita akan mulai pembahasan dengan menunjukkan bahwa di salah satu tulisannya, ya, kebetulan risalah-risalah Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini sudah dikumpulkan, diedit dengan baik, ya. Ini terdiri dari 2 jilid bukunya ini, diberi judul Majmu' al-A'mal al-Kamilah. Banyak sekali tulisan beliau di sini, termasuk tentang thariqah Alawiyah, kemudian Ar-Rasyafat, karya Habib Abdurrahman bin Faqih yang paling terkenal. Sebagian dari syair Ar-Rasyafat pernah juga diterbitkan di dalam bahasa Indonesia dan disyarah oleh Ismail Fajri Al-Attas. Bagi yang berminat bisa membaca buku terbitan Bentang ini, yang di dalamnya beberapa isyarat tentang sifat irfani dari pemikiran Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih bisa tampak. Tapi juga beliau menulis beberapa topik tentang tasawuf atau irfan ini. Misalnya di salah satu tulisannya, beliau membagi ilmu ini ke dalam 2 kategori besar. Satu yang beliau sebut ilmu raqaiq, mungkin biasa disebut oleh para sufi yang lain sebagai ilmu syariah. Kemudian ada yang disebut ilmu haqaiq, ilmu tentang haqiqah. Ya, jadi satu ilmu syariah, satu ilmu haqiqah. Dan ilmu haqiqah, kalau kita lihat tulisan-tulisan Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, ini bukan hanya berbicara tentang katakanlah muamalatut tasawuf, tentang cara-cara menempuh jalan tasawuf, tapi juga berbicara tentang hakikat dalam arti kebenaran puncak atau yang biasa disebut sebagai ma'rifah di dalam tasawuf, ya. Setelah membagi ilmu menjadi 2 kategori itu, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih juga misalnya menulis sebuah risalah yang berjudul Al-Ihsan. Di dalam risalah ini Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih membahas tentang ihsan ini apa. Seperti kita ketahui bahwa ihsan ini adalah puncak dari keberislaman seseorang melewati syariah, akidah. Puncaknya adalah al-ihsan. Dan al-ihsan ini sudah seperti dikatakan dalam hadis Nabi, ketika kita memuja Allah dalam keadaan kita melihat Allah SWT, ya. Nah, di dalam membahas tentang ihsan ini yang menarik, misalnya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih menyinggung ucapan Al-Hallaj yang oleh sebagian orang disebut sebagai ucapan yang tidak bisa dibenarkan, tapi kali ini Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih menyebut atau menyinggung ucapan Anal Haq dari Al-Hallaj ini dalam nada yang positif. Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih mengatakan ucapan itu dikeluarkan oleh Al-Hallaj ketika Al-Hallaj sudah berada dalam satu hal
yang di dalamnya dia merasa menyatu dengan Allah SWT. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi Al-Hallaj sebagai pribadi, yang ada hanya Allah SWT. Jadi ketika mengatakan anal haq, dia sudah kehilangan kesadaran tentang dirinya, bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah SWT. Karena seperti kita ketahui, dalam pembacaan Ibn Arabi, bagian tentang al-ihsan dari hadis Jibril itu berbunyi anta budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah. Dan jika kamu telah meniadakan dirimu, kamu akan melihat Tuhan. Inilah yang dialami oleh Al-Hallaj menurut Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, meskipun beliau tidak menyinggung mengenai penafsiran Ibn Arabi tentang al-ihsan itu, ya. Kemudian Ar-Rasyafat. Jika kita baca Ar-Rasyafat yang sudah ditafsirkan oleh lebih dari satu orang ahli, kita akan melihat adanya pemikiran-pemikiran tentang ilmu hakikat yang mendalam di dalam Ar-Rasyafat. Meskipun itu dienkripsi dalam bentuk puisi, ya. Karena Habib Abdurrahman tentu sadar bahwa apa yang simpan di dalam syair-syair Rasyafat itu adalah sesuatu yang tidak semua orang memiliki akses tentangnya, maka beliau tulis dalam bentuk puisi, ya. Tapi bagi orang yang mempelajari tentang ilmu hakikat, mempelajari tasawuf sebagai tauhidul wujud, ya, ketunggalan wujud, ya. Bagi orang-orang yang berusaha mengapresiasi pandangan para urafa, seperti tadi sudah saya singgung, apakah itu Al-Hallaj atau Ibn Arabi atau Bayazid Bustami dan lain sebagainya, akan melihat bahwa ada atau cukup menonjol unsur-unsur tauhid wujudi di dalam syair Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih yang beliau karang di dalam Ar-Rasyafat itu, ya. Sebagai bagian terakhir dari perkenalan ringkas kita dengan Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, Habib Abdurrahman ini juga menulis tentang Thariqah Alawiyah, tentang definisinya, bahwa Thariqah Alawiyah itu secara lahir Ghazaliyah, secara batin Syadiliyah. Beliau mengatakan bahwa beliau percaya bahwa sebetulnya semua thariqah itu memiliki satu kesamaan, ya. Beda dalam bentuk, tapi sebetulnya satu dalam hakikat. Dan beliau sendiri dikenal sebagai orang yang juga mengikuti berbagai thariqat, bahkan berbai'ah dengan beberapa syekh thariqah. Dicatat bahwa misalnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih ini berbai'ah dengan 28 thariqah, termasuk Naqsbandiyah dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan thariqah Alawiyah seperti ditunjukkan dalam praktek Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih sebagai salah satu murid utama dari tokoh terpenting dalam thariqah Alawiyah, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.